Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review singkat Kitab Daqaiqul Akbar. Kitab Daqaiqul Akbar merupakan salah satu dari banyaknya kitab kuning memang yang sudah bisa dikaji di beberapa pondok pesantren. Pastinya kalau santri-santri pondok pesantren pun tidak asing mendengar nama kitab ini. Jadi kitab ini disusun oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadri, meskipun ada juga yang menisbatkan kitab ini dari Imam Ghazali dan Imam Asyuyuti. Kitab ini membahas tentang khobar-khobar dari berbagai macam riwayat dan pendapat para ulama yang bisa dikategorikan ke dalam dua bahasan utama, yaitu pertama, hal-hal yang berkaitan di masa lalu yang diantaranya meliputi penciptaan Nur Muhammad, penciptaan para makhluk, penciptaan Nabi Adam, penciptaan para malaikat dan lain-lain. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan masa depan yang diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kematian, alam kubur, neraka, dan surga. Dan perlu diketahui juga bahwa banyak riwayat hadis, khususnya hadis yang panjang di dalam kitab Daqaiqul Akbar, sengaja disusun oleh Imam Abdurrahim itu dengan bahasanya sendiri. Namun makna yang terkandung selaras dengan makna hadis aslinya. Jadi saya kira ini cukup penting untuk diulas sebagai pengingat dan penegas jika Anda semua hendak mempelajari kitab ini. Banyak yang mengklaim bahwa salah satu kitab kuning sesat yang seharusnya dilarang untuk dikaji adalah salah satunya ini, kitab Daqaiqul Akbar. Adapun alasan atas tuduhan itu dikarenakan banyaknya hadis-hadis dhaif atau lemah dan maudhu atau palsu yang diriwayatkan kitab ini. Memang di dalam kitab Daqaiqul Akbar ini banyak diriwayatkan hadis-hadis hanya dengan lafaz ruwiyah, wakila, wakil khobar dan lainnya tanpa dijelaskan siapa rawi dan runtutan sanadnya. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga hadis-hadis yang dikategorikan dhaif, bahkan kedhaifannya parah di dalamnya. Namun perlu diketahui bahwa riwayat-riwayat khobar dalam kitab ini masih melingkar ke dalam konteks fadhailul a'mal atau keutamaan amal-amal. Sedangkan banyak ulama di mazhab yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif jika hadis-hadis itu masih dalam konteks fadhailul a'mal dan tidak bertentangan dengan hadis yang siqah atau kuat. Adapun mengenai hadis maudhu atau palsu, perlu diketahui juga bahwa itu hanya masalah perbedaan pendapat di antara ahli hadis. Misalnya ada khobar dalam bab 45 itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antara ahli hadis menyebutkan hadis itu maudhu atau palsu. Namun ahli hadis lainnya menyebutkan dhaif. Dhaifnya dhaif parah. Bisa disebut dhaif parah itu munkar atau matruk. Artinya tidak semua ahli hadis bersepakat bahwa khobar itu maudhu atau palsu. Hanya perbedaan pendapat saja. Demikian itu pula berlaku untuk khobar-khobar lain di kitab ini yang dianggap maudhu oleh sebagian ahli hadis. Sebagai pertimbangan perlu dicatat juga bahwa satu, banyak kitab-kitab kuning lain yang menuklir dari kitab Daqaiqul Akbar yang dianggap dhaif dan maudhu. Yang kedua, banyak kitab-kitab kuning lain yang meriwayatkan khobar sama yang dianggap dhaif dan maudhu. Yang ketiga,
Banyak para kiai dan para ustadz di pondok pesantren telah mengkaji kitab ini, adalah kitab Daqaiqul Akbar, dari berlalunya tahun. Yang keempat, ribuan santri pondok pesantren yang telah mengkaji kitab Daqaiqul Akbar. 5. Banyaknya penerjemah kitab Daqaiqul Akbar ini untuk memudahkan pemahaman, dan sebagian dari di antaranya disusun ke buku-buku yang diperjualbelikan. Jika memang kitab Daqaiqul Akbar ini sesat, berarti ribuan bahkan jutaan orang yang terlibat dalam kitab ini dari dulu sampai sekarang itu ya berdosa. Mereka sesat, juga menyesatkan. Kan astagfirullah kan. Padahal para mu'alif kitab kuning yang menuklir dan meriwayatkan hadis sama yang dianggap maudhu, para kiai, para ustadz, para senior, mereka semua jauh lebih alim dan mengetahui hakikat agama dan kehidupan daripada segelintir orang yang notabene pemahaman Wahabi yang menggeborkan sesatnya kitab ini. Jadi kitab Daqaiqul Akbar ini layak dikaji. Ya, kita sebagai orang awam hendaklah mampu berpikir secara rasional bahwa para kiai alim tidak akan salah mengajarkan kepada santrinya. Jadi beliau-beliau lebih mengetahui dan tidak akan mengajarkan kesesatan dong pada santri-santrinya. Mana mungkin kitab kuning sudah puluhan bahkan ratusan tahun dikaji di banyak pondok pesantren dianggap sesat hanya karena ocehan anak kemarin sore yang tak pernah menelan pendidikan pesantren. Jadi kitab Daqaiqul Akbar sangat layak untuk dikaji. Dan terlepas dari itu semua, untuk mempelajarinya dan mengajarkan kitab ini, maka kitab Daqaiqul Akbar menjelaskan banyaknya riwayat. Adapun jika ada perbedaan riwayat dalam kitab lain, maka itu hal yang wajar. Lalu karena kitab Daqaiqul Akbar menjelaskan sesuatu di masa lalu dan masa depan, maka hendaklah kitab ini dipelajari dan dikaji sebagai wacana dan pengetahuan, dengan meyakini bahwa yang mengetahui kepastian dan hakikat kebenaran di masa lalu dan masa depan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu begitu pula halnya dalam mempelajari dan mengajarkan kitab Daqaiqul Akbar ini, hendaklah lebih menekan makna yang terkandung di dalam setiap riwayat, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan menggerakkan semangat melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat dan maslahah secara umum, serta memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sengaja saya membuat satu video di YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mempelajari dan yang mengajarkannya. Dengan sedikit harapan nantinya video ini akan memberikan manfaat buat anda semua secara umum, lebih-lebih untuk penulis ataupun pembuat video saya sendiri secara khususnya. Maka saya sudah rangkum beberapa bab di dalam kitab Daqaiqul Akbar yang sudah diterjemahkan. Ya, salah satunya bab 1 yang sudah saya posting itu penciptaan ruh yang agung, yaitu Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bab 2 juga saya posting dan saya sudah posting itu tentang penciptaan Nabi Adam. Bab 3 tentang penjelasan malaikat. Bab 4 penjelasan tentang penciptaan malaikat maut. Bab 5 tentang keadaan malaikat maut, bagaimana sih dia mencabut ruh.
Bab 6 penjelasan tentang jawaban ruh itu sendiri. Bab 7 penjelasan tentang jawaban anggota tubuh. Bab 8 penjelasan tentang bagaimana setan merampas iman. Bab 9 penjelasan tentang nida atau seruan. Bab 10 penjelasan tentang keadaan bumi dan kubur. Bab 11 penjelasan tentang panggilan ruh setelah keluar. Bab 12 penjelasan tentang musibah atas mayit. Bab 13 penjelasan tentang menangisi mayit. Bab 14 penjelasan tentang sabar atas musibah. Bab 15 penjelasan tentang keluarnya ruh dari badan. Bab 16 penjelasan tentang malaikat yang memasuki kubur sebelum Munkar dan Nakir. Bab 17 penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bab 18 penjelasan tentang malaikat kiraman katibin. 19 tentang ruh mendatangi kubur dan rumahnya setelah keluar. Bab 20 penjelasan tentang sangkakala, hari kebangkitan dan hari berkumpul. 21 penjelasan tentang tiupan membinasakan, kemudian tiupan mengagetkan. Bab 22 penjelasan tentang musnahnya sesuatu atas perintah Allah Ta'ala. 23 penjelasan tentang makhluk yang dikumpulkan Allah. 24 penjelasan tentang roh. 25 tentang tiupan sangkakala kebangkitan. 26 tentang bangkitnya makhluk dari kubur. 27 penjelasan tentang digiringnya para makhluk ke mahsyar. 28 tentang panasnya hari kiamat. 29 tentang dekatnya surga. 30 tentang besarnya hari kiamat, yakni dahsyatnya kiamat. 31 tentang melayangnya kitab-kitab amal di hari kiamat. 32 tentang tegaknya timbangan amal. 33 tentang syirat atau titian. 34 tentang neraka. 35 tentang pintu-pintu neraka. Bab 36 penjelasan tentang neraka jahanam. 37 tentang digiringnya manusia ke neraka. 38 tentang malaikat jalannya. Selanjutnya bab 39 penjelasan tentang penghuni neraka, makanan dan minuman mereka. Bab 40 menjelaskan penjelasan macam-macam siksa berdasarkan kadar amalnya umat. 41 tentang keadaan peminum khamr, pemabuk. 42 tentang keluar dari neraka. 43 penjelasan tentang kira-kira luas surga. Bab 44 penjelasan tentang pintu-pintu surga. Jadi bab 45 penjelasan tentang bidadari. 46 penjelasan tentang penghuni surga dan nikmat surga. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang kitab Daqaiqul Akbar. Memang kitab ini luar biasa, patut kita kaji. Demikian keterangan dari saya, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.